Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dista Latifatul Azizah dari kelas 11 IPS 2. Saya Yusda Diortanti dari 11 IPS 2. Di sini kita akan membahas dan belajar bersama tentang mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yuk kita simak sama-sama. Bicara mengenai keuangan negara, tentu tidak terlepas dari bahasan seputar APBN. Lalu, bagaimana mekanisme penyusunan APBN ini? Secara luas, APBN bisa dijabarkan sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, di mana biasanya dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali. Setelah adanya reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu kalender tahunan penuh. Dalam suatu APBN yang dibuat, terdapat rancangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembangunan tersebut terutama difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor lainnya, seperti produktivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap investasi. Dengan begitu, tujuan APBN sendiri jelas, yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga keuangan negara, dan juga kesejahteraan masyarakat demi kemakmuran rakyat. Tentu saja, dalam penyusunan APBN ada mekanisme yang harus dilalui. Ini meliputi prinsip penyusunan APBN itu sendiri, di mana diterapkan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, berdasarkan aspek pendapatan. A. Mengintensifikasi penerimaan sektor anggaran yang ada dalam jumlah dan ketetapan penyetoran. B. Mengintensifikasi penagihan dan juga pemungutan piutang negara dalam hal hasil sewa bangunan negara, kapal laut ataupun pesawat. C. Mengintensifikasi tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan pemberian denda yang tetap ditetapkan. 2. Berdasarkan aspek pengeluaran. A. Bijak, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan teknis saat tahun tersebut. B. Bersifat terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan berlangsung. C. Memaksimalkan produk dalam negeri dan menekan laju impor dari luar negeri dengan melihat potensi dalam negeri yang ada. Pembangunan di berbagai sektor yang merupakan alokasi APBN seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberian subsidi untuk petani dan masyarakat dan industri, serta pengiriman TKI ke luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan di depan, APBN merupakan arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan di bidang ekonomi. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dalam mencapai tujuan tersebut akan terasa dampak yang akan dirasakan oleh seluruh komponen bangsa, baik pusat maupun daerah dan masyarakat termasuk dunia. Misalnya, subsidi BBM yang dirasakan semakin membebani APBN, sehingga diambillah kebijakan pengganti subsidi BBM dengan dana kompensasi subsidi bagi rakyat. Kebijakan ini berpengaruh bagi dunia usaha yang berarti biaya produksi meningkat sehingga mempengaruhi tingkat harga di pasar. Begitu pula sebaliknya, apabila subsidi diberikan maka akan menurunkan tingkat harga. APBN akan mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta dan meyakinkan lembaga-lembaga lain mengenai apa yang ditempuh oleh negara yang bersangkutan di masa mendatang, serta bagi pemerintah yang akan lebih efisien dalam mengambil keputusan mendatang. Pengaruh APBN terhadap perekonomian antara lain, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan.
kerajaan. Anggaran sebagai besar dialokasikan pada kemajuan negara dengan asumsi mempercepat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Yang keempat, berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaruh tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Yang kelima, sebagai alat politik fiskal. Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaannya dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Perkenalkan, nama saya Bilva Dinda Asmin. Perkenalkan, nama saya Akma Sayura Wulandari. Perkenalkan, nama saya Arvina Wan Fazira. Kali ini kita akan membahas mekanisme penyusunan APBD. APBD merupakan program pembangunan daerah jangka pendek pemerintah daerah sehingga dapat mengendalikan perekonomian daerah melalui program-program yang telah digariskan mengacu pada Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme dan tahapan penyusunan APBD adalah tahap 1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPR. Tahap 2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati oleh DPRD. Tahap 3. Pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Tahap 4. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya. Tahap yang kelima yaitu rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Tahap keenam yaitu hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancang peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. Tahap ketujuh yaitu pemerintah daerah mengaku rancangan peraturan daerah APBD kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Tahap yang ke-8 yaitu bahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tahap yang ke-9 atau tahap yang terakhir yaitu pengambilan keputusan setuju atau tidak setuju oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dampak APBD terhadap perekonomian adalah yang pertama, terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanam modalnya. Yang ketiga, berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Yang terakhir, sebagai alat politik fiskal, pemerintahan daerah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye.